riwayat Imam wa kharaja an Abi Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah annahu qanata fid duhri, bahwa beliau kunut di waktu duhur, wal isya al akhirah, dan di waktu salat isya yang isya yang terakhir, wa salati subhi, dan waktu salat subuh. Nah, ini justru riwayatnya itu adalah Nabi menurut riwayatnya Abu Hurairah kunutnya itu duhur, isya, dan subuh. Jawab poin. Ini bukan hanya di Muhammadiyah kalau kunut waktu duhur itu akan ramai. Itu bisa viral itu walaupun masjid NU itu. Misalnya ada masjid NU misalnya ya, kunut waktu duhur. Itu bisa viral itu. Padahal ini riwayatnya sahih. Sangat sahih riwayatnya. Ya, monggo kita buka kitab aslinya. Ya, kita buka nih biar kita tercerahkan. Nah, subhanallah niki. Nah, kita buka di Kutubus Sunnah. Ya, kitab-kitab hadis. Nah, sebentar ya. Yes. Niki ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Nah, ada banyak riwayat khususnya tentang Abu Hurairah yang kunut di waktu sholat duhur dan sholat isya dan sholat subuh. Ya, yang ini katanya Abu Hurairah, sholat saya yang paling cocok dengan Nabi, yang paling mendekati kecocokan. Kita buka nih. Nah, okay. Oke, Bapak Ibu. Ada pertama di Sunan Al-Kubra. Kami di Malaysia kunut Jumatannya Pak Ustadz. Oh ya. Jadi kalau Jumatan boleh. Malaysia hadir Ustadz, siap. Ya. Oke. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Abu Hurairah itu mengatakan, la ana aqrabukum sholatan bi Rasulillah. Ya. Saya ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Terus, fakana Abu Hurairah yaknutu fi raka'ah al-akhirah, kunut di waktu rakaat terakhir min sholatid duhri, waktu sholat duhur, wa isya'il akhirah, dan isya akhir, wa sholatis subhi, dan sholat subuh. Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah, setelah membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, katanya Imam Ibnu Rushd, ya, katanya Imam Ibnu Rushd, terjadinya perbedaan bab kunut di waktu subuh karena banyaknya riwayat yang terkait dengan kunut sholat subuh. Satu. Yang kedua, karena menyamakan antara sholat subuh dengan yang lain subuh, selainnya subuh, dan antara selain subuh dengan subuh. Dan juga katanya Imam Ibnu Rushd, perbedaan tersebut juga dipicu oleh cara pandangnya ulama tentang masalah kunut yang dibaca oleh umat Islam di seluruh dunia dan dipraktekkan sejak zaman sahabat. Nah, ini penting kita sampaikan agar apa? Agar yang kita lakukan ini tidak semata-mata ikut-ikutan, tapi karena tahu dasar hadis, tahu pedoman dan cara pandangnya ulama, dan sekaligus tahu landasan berpikirnya. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang kita pedomani di Indonesia itu kan antara kunut dan tidak antara yang kunut dan yang tidak kunut itu semuanya adalah benar. Yang tidak benar adalah mengatakan bahwa yang kunut paling benar.
Atau sebaliknya, yang tidak kunut paling sahih. Itu yang tidak benar. Dan yang lebih parah lagi itu adalah wes gak sholat subuh. Itu bukan hanya gak benar itu ya. Kalau sudah sampai gak sholat subuh, itu sudah paling parah. Ya, alhamdulillah sekarang perdebatan bab kunut dan tidak kunut sudah nyaris tidak terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena mereka sudah pada gak sholat subuh. Iya, sudah pada gak sholat subuh. Begitu, ge? Jadi kunut dan tidak kunut niku Pak, bukan perkara angker biasa-biasa mawon. Kenapa kok begitu? Sejak zaman Nabi, sahabat sudah ada yang kunut, sudah tidak ada yang tidak kunut. Imam-imam besar itu kalau bermakmum ke imam yang kunut, ikut kunut. Kalau gak kunut, ya gak kunut. Dan yang di Malang ini, yang kami jumpai, jamaah-jamaah itu kalau sudah bermakmum ke yang kunut, dia itu berdiri menengok gini. Wapan menengok kencang. Maaf Pak, ini menandakan tak tercerahkan. Oke. Kenapa kok tidak tercerahkan Ustaz? Iya, saking gedinge ke bab kunut, ya, imamnya kunut kayak gini. Gitu ya. Ini sikap yang berlebihan. Kenapa berlebihan? Aturannya nggak begitu. Ya, aturannya nggak begitu. Imam Ibnu Taimiyah, ya, imam yang luar biasa. Beliau mengatakan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa bahwa apabila orang itu bermakmum kepada imam yang kunut, maka dianjurkan ikut imam. Jangan menyalahi imam. Jangan kontroversi dengan imam. Jangan berbeda dengan imam dalam perkara-perkara yang mukhtalaf. Kalau imam kunut, kita kunut. Gitu. Kita angkat tangan. Kalau imam enggak kunut, ya jangan kunut sendirian. Ini juga salah. Ya. Misalnya imamnya enggak kunut. Setelah sami Allahu liman hamidah, langsung Allahu Akbar, dia kunut sendirian. Ini batal salatnya. Kenapa? Mukhalafah dengan imam. Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam agar diikuti. Ya. Fala takhtalifu alaihi. Jangan mukhalafah, jangan berbeda-beda dengan imam. Fima dalam perkara-perkara yusahu al-ijtihad fihi, dalam perkara-perkara yang diperkenankan ijtihad. Ini ada di kitab-kitabnya ulama yang saya tampilkan ini. Ada di kitab Mughni Ibnu Qudamah, ada di dalam pernyataannya Imam Ibnu Taimiyah. Itu menyatakan begitu. Nah, ini perlu kita selalu mengaji ilmu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, sehingga tidak memakai sudut pandang yang sangat terbatas dan kecil. Itu tidak mencerahkan, ya, tidak tanwir tapi tajhil. Ya, ini saya sampai mencatat. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saya catat secara khusus dalam tabel, ya. Jadi ini ada di dalam file saya. Saya ngambil dari kitab Bidayatul Mujtahid, lalu saya ngambil di kitab Al-Khilafiyat karyanya Imam Baihaqi. Ya, ini saya ambil dari 4 imam dan rujukan kurang lebih 8 hadis. Ya, yang Imam Syafi'i mengatakan berpendapat sunnah karena beliau punya dalil. Ya, dalilnya itu ini. Ya, riwayat Imam Abu Dawud dan juga riwayat lain-lain yang menyebutkan bahwasanya Anas bin Malik ditanya, hal qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati subhi, apakah Nabi membaca kunut di waktu subuh? Faqala na'am, iya membaca kunut. Faqila lahu qabla ruku' au ba'da ruku', sebelum ruku' atau setelah ruku'? Ba'da ruku', setelah ruku'.
Nah, ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Akhrajahul Bukhari fi Sahih an Musaddad. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Musaddad. Ya, wa akhraja Muslim anin Naqid, dan yang meriwayatkan juga Imam Abu Dawud. Tuh, niki. Ya napa niki? Terus Imam Malik sekarang, ya jangan satu saja, ini Imam Malik dan Imam Syafi'i sama pendapatnya. Nah, terus hadis kedua dari sahabat Anas, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selalu yaknutu kunut fi salati subhi, di waktu salat subuh, hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggal dunia. Ini riwayatnya di mana Ustaz? Banyak yang meriwayatkan sini. Satu Imam Baghawi, juga di kitab Sunan Al-Kabir, dan seterusnya. Nah, sekarang yang kontra, ya, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut itu tidak sunnah. Ya, kunut itu tidak sunnah. Ya. Tetapi yang sunnah itu waktu witir. Apa dalilnya? Dalilnya tadi yang saya bacakan itu, yaitu Allah, riwayat Imam Bukhari juga, Allah menegur Nabi Muhammad ketika membaca kunut nazilah kurang lebih 1 bulan dan 40 hari, ya, atau 1 bulan atau 40 hari, ya, ditegur dengan surah Ali Imran ayat 128, sehingga Nabi sudah tidak kunut lagi, ya, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, sudut pandang yang berbeda dengan banyaknya riwayat yang menceritakan tentang Nabi kunut dan tidak kunut. Ini menjadi modal buat kita untuk menyatakan bahwa kunut itu ikhtilaf antara ulama. Yang kebanyakan mengatakan sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i itu menyatakan sunnah. Imam Abu Hanifah tidak. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngaji begini ini bukan berarti saya pribadi ingin merubah kebiasaan di sini. Bukan. Tapi mencerahkan pandangan bahwa kita ini bukan yang paling benar. Di tempat lain itu juga dalil-dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu. Dan Imam Bukhari sendiri itu mazhabnya Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Sangat masyhur itu. Ya, kenapa? Imam Bukhari berguru kepada gurunya sampai berguru ke Imam Ahmad. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Gitu. Yang tidak punya guru itu Pak Sugeng. Ya, enggak punya guru dia. Beragama tanpa guru dia. Iya. Begitu ya. Oke, mari kita buktikan ini. Kita buktikan di hadis-hadis yang dari kitab aslinya. Oke. Nah, kita ambil dari sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini penting. Ngaji yang model begini penting. Ya. Biar tercerahkan. Ya. Ini ada Sahih Muslim yang tadi saya baca. Jadi ada Sahih Muslim, ada Sunan Abi Dawud, dan lain-lain. Ya. Sahabat Anas, ya. Sahabat Anas mengatakan, sa'altuhu anil kunut qabla ruku' am ba'da ruku', faqala qabla ruku'. Satu pendapat. Terus yang berikutnya mengatakan ba'da ruku', setelah ruku'. Ya. Ini hadisnya Sunan Ad-Darimi, musnadnya Ad-Darimi. Ya. Anas bin Malik ditanya, aqanata Rasulullah fi sholati subhi? Apakah Nabi kunut waktu salat subuh? Anas mengatakan, iya, na'am. Faqila lahu au qulta lahu qabla ruku' aw ba'da ruku'? Qala ba'da ruku' yasiron. Setelah ruku' sebentar diam lalu kunut. Nah, itu. Ini subhanallah, kalau kita ini ngaji sebanyak-banyaknya hadis, bukan satu hadis dan bukan satu kitab, insya Allah kita ini beragama semakin damai dan semakin nyaman. Dimanapun nyaman, bermakmum ke siapapun nyaman. Nah, begitu ya. Terakhir menjawab pertanyaan
menjawab pertanyaan. Seperti saya gini loh Pak, ngapunten. Saya ini ngimami dimanapun nyaman. Pengajian, masjidnya itu minta, Ustadz, di sini subuhnya pakai kunut. Oh siap, saya apal kunut. Ya Ustadz, di sini nggak pakai kunut, tambah siap, kali ngurangi kok gitu ya. Kalau nggak kunut, kalau mari ngurangi loh. Yang susah itu Pak Bambang, Pak Sugeng, dikongkon ngimami di Masjid Jamek, bingung dia. Waduh, kapal kunut tapi dia gitu. Bingung. Kalau saya disuruh ngimami dimanapun, wah hafal kabeh. Ustaz, di sini nggak pakai kabiro, pakai apa? Allahumma ba'id. Wah hafal saya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai selesai. Ustaz, di sini nggak pakai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Pakai apa? At-tahiyatulillah. Saya hafal at-tahiyatulillah, at-tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibat. Gitu. Itu namanya mencerahkan beragama. Kalau Pak Bambang, Pak Sugeng, iya, disuruh ngimami di masjid mana ya sini ya, yang deket-deket ini. Pokoknya Masjid Nahdiyin lah. Hah? Al-Hikam, disuruh ngimami di Al-Hikam, bingung dia, nervous itu. Waduh, aku gak hafal kunut ini. Nah, ngaji itu harus mencerahkan. Harus mewakili semua apa yang disampaikan dan dilakukan Nabi. Jangan sampai ngaji itu hanya mewakili satu yang disampaikan Nabi. Itu bukan taklim. Saya katakan, maaf Pak Sugeng, Pak Babang, bukan taklim itu. Tajhil. Ya, yang disampaikan cuma satu. Bukan taklim. Tak mencerahkan itu. Ilmu itu luas. Ilmunya Allah sangat luas. Perkara kita tak melakukan, itu kan urusan lain. Urusan pribadi. Nah, begitu. Tapi prinsipnya tahu. Gitu ya.